Perkenalkan, nama saya Inyoman Triwahyudi Pande dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan wajib mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada mulanya, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini di Indonesia belum diakui secara yuridis, sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Namun, bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata asas ini diterapkan dalam praktek peradilan, terutama di peradilan tata usaha negara, dan seringkali dijadikan alat uji keabsahan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat, dan seringkali menjadi batu sandungan bagi para pejabat, baik pejabat daerah maupun pejabat pusat dalam mengeluarkan kebijakan atau perizinan yang tidak jarang berakhir di pengadilan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana nilai-nilai etis yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat menyebabkan terjadinya keragaman dalam menentukan macam dan pengelompokan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh para sarjana ahli hukum. Sebagaimana menurut A.M. Donner dan W. Arda sebagai perintis di bidang ini hanya merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam 5 macam asas, yaitu asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan. Dalam Kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia, rincian asas-asas umum pemerintahan yang baik diintrodusir pertama kali oleh Kuncoro Purbo Pranoto dengan menyebutkan 13 macam asas, yaitu asas kepastian hukum. Asas ini menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan, walaupun keputusan itu salah dan kesalahan tersebut dibuat oleh badan atau pejabat yang membuat keputusan. Yang kedua, asas keseimbangan. Dalam asas ini dikehendaki adanya keseimbangan antara hukuman dan kelalaian seseorang. Yang ketiga, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar badan atau pejabat tata usaha negara harus mengambil tindakan yang sama dengan kasus-kasus yang faktanya sama. Yang keempat, asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki agar badan atau pejabat tata usaha negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Yang kelima, asas motivasi dalam setiap keputusan. Asas ini menghendaki bahwa keputusan harus didasari alasan atau motivasi yang cukup. Motivasi itu harus adil dan jelas. Yang keenam, ada asas larangan mencampur adukan kewenangan. Tidak boleh menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu sendiri. Yang ketujuh, asas permainan yang layak. Warga masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran. Yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Asas ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak adil atau tidak layak adalah terlarang, dan apabila badan atau pejabat tata usaha negara bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan. Yang kesembilan, asas menanggapi penghargaan yang wajar. Tindakan-tindakan badan atau pejabat itu harus menimbulkan harapan-harapan bagi para warga masyarakat. Yang ke-10, asas meniadakan keputusan yang batal. Asas ini menghendaki agar kedudukan seseorang dipulihkan kembali sebagai akibat dari keputusan yang batal. Yang ke-11, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan pemerintah harus menghormati hak tersebut. Yang ke-12, asas kebijaksanaan. Dalam tugas mengabdi pada kepentingan umum, badan atau pejabat itu tidak perlu menunggu instruksi tetapi langsung dapat bertindak dengan berpijak pada asas kebijaksanaan. Lalu yang terakhir ada
Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional, dalam arti kepentingan bangsa, negara, masyarakat. Kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, golongan, dan daerah. Dalam hukum administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB menempati sumber hukum yang sangat penting. Oleh sebab itu, keberadaan AUPB bukanlah sebagai pemanis mata-mata, melainkan haruslah diwujudkan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.